Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Puji Tuhan untuk kesempatan indah di pagi hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik. Dan pada hari ini, dalam renungan harian Sabtu 16 April 2022, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Engkau menolong kami dengan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dengan baik, sehingga tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memerhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau menggumbar wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Amin.
tema renungan kita pada hari ini yaitu hidup seteguh batu. Orang tua serta saudara yang terkasih, ada sebuah peribahasa mengatakan, tidak ada manusia yang hidup seumur batu. Artinya bahwa tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup untuk kurun waktu yang lama. Jika batu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan manusia yang sangat singkat dan rapuh. Jika ada manusia yang berangan-angan untuk hidup seumur batu, maka itu sama halnya dengan menjaring angin. Sahabat renungan, firman Tuhan dari kitab Ayub 14 ayat 1 sampai 22 ini mau kembali mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu rapuh dan lemah. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah hidup manusia singkat dan penuh dengan pergumulan. Baik umur, kemampuan, dan kemuliaan manusia itu sangat singkat dan penuh dengan keterbatasan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan agar tidak bersandar kepada manusia yang rapuh. Karena manusia itu bagaikan bunga atau bayang-bayang saja keberadaannya. Yang kedua, yaitu manusia pasti mati. Kitab Ayub menggambarkan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang hanya berlangsung sesaat saja. Ketika manusia mati, maka berakhirlah juga hidupnya dengan segala kemuliaannya. Dan yang ketiga, dalam kerapuhan manusia, hanya Tuhan yang dapat membuatnya menjadi bermakna. Artinya, hidup harus dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hidup ini adalah hidup yang rapuh. Hidup bagaikan rumput dan bunga-bunga. Hidup yang singkat bagaikan uap dan bayang-bayang. Bersyukur meski hidup di dunia ini rapuh dan penuh pergumulan, tetapi Tuhanlah yang membuatnya menjadi berharga dan menjadi seteguh batu. Adakah kita telah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Adakah kita telah bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang telah dibuatnya berharga? Marilah kita bersama-sama merenungkan semuanya itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami datang pada saat ini berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau kuatkan mereka senantiasa dalam menjalani masa tua mereka dan juga dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa bersuka cita dan kuat menjalani kehidupan ini.
Untuk kami, anak-anak di dalam masa muda kami, dalam pendidikan dan pertumbuhan kami, Engkau tuntun dan peliharakan kami, berikan ketekunan bagi kami untuk menyelesaikan pendidikan kami, menjalani masa muda kami, dan juga pertumbuhan kami. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Kuatkan mereka, sehingga mereka boleh menghadapi sakit penyakit ini dengan tetap percaya kepadamu. Biarlah mereka boleh melewati sakit penyakit ini Tuhan. Mereka boleh pulih dan melanjutkan aktivitas mereka seperti sedia kala. Bagi jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan hidup lainnya Tuhan, Engkau kuatkan mereka untuk menghadapinya, untuk melewati semuanya ini. Untuk jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah kehidupan ini Tuhan. Dan yang berada dalam, dan yang memperoleh berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu, biarlah kami boleh mengelola berkat ini dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berbagi berkat kepada sesama kami yang berkekurangan. Untuk hamba-hamba-Mu, pengurus gereja dan OIG serta staf gereja, Engkau berkati kami semua senantiasa di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam pelayanan kami. Untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan keadilan dan damai sejahtera. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Untuk setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan rencana kami Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya untuk menolong kami agar boleh menjalani semuanya ini Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa tersimpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita menjalankan kehidupan kita dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.